Oke, kita kembali ke chapter yang terbaru hari ini yang sangat rame itu Boruto chapter 67. Nah, saat Boruto masih berbaring tak bergerak itu membuat Naruto itu sangat panik nih. Dia langsung berlari memeluk lebih dekat lagi, dimana ia sangat khawatir dengan putranya itu sendiri. Sementara Kawaki sendiri masih dengan mode karma itu melihat bagaimana tingkah dari Hokage itu. Di momen bersamaan pula, Shikamaru yang masih menjadi sandera dari Code Kara sendiri terlihat tidak memiliki banyak ruang untuk bergerak. Sampai pada akhirnya nih, Code mulai berbicara dengan Eida. Dia mengatakan hal seperti ini. Daemon masih tertidur lelap di pangkuanku, Code. Mendengarkan hal itu, Code sendiri tuh kesal. Ya ampun, aku tidak pernah menyangka hal seperti itu terjadi. Lalu Eida mengatakan hal seperti ini. Jangan pikirkan itu. Bukankah Boruto adalah korban hidup? Yang penting bagimu, dia akan menjadi nutrisi dari pohon dewa, kan? Nah, Code kembali mengatakan nih, ini tidaklah semudah itu, Eida. Kau tahu, Kawaki sekarang telah mendapati karmanya lagi. Dan siapa yang menyangka dia akan membunuh Uzumaki Boruto itu. Chapter yang sangat menarik. Kita breakdown lebih dalam lagi nih. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai breakdown Boruto chapter terbaru ini. Lebih lengkap nih, chapter 67, Kebangkitan Boruto karena Momoshiki Otsutsuki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, saat itu Eida itu kembali melanjutkan perkataannya. Dengar, Code, aku tidak punya niat untuk mengganggu tujuanmu. Tapi jangan pernah gunakan Kawaki sebagai pengganti Boruto. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Code. Lalu Code mengatakan lagi nih, aku tidak mungkin menjawabnya sekarang dan sederhana ini, Eida. Aku akan segera kembali dan mari kita membicarakannya. Sepertinya akan ada ketegangan juga nih antara Code dan Eida sendiri. Nah, saat itu tiba-tiba itu Code menggunakan cakarannya lagi nih. Dia membuat Kawaki memperhatikannya dan Code langsung berbicara seperti ini. Lihat apa yang telah kau lakukan padaku, Kawaki. Berani-beraninya kau melakukan itu dengan pengorbanan hidup yang berharga. Aku akan mundur sebentar, tapi ingat Kawaki, bahkan jika kau mendapatkan kekuatan, semuanya tetap akan sama untukmu. Kau tidak akan pernah bebas selama kau hidup. Dan kau akan selalu bergantung dengan yang lainnya mulai sekarang dan selamanya. Sekarang aku mengerti bagaimana rasanya memiliki takdir seperti itu. Lalu Code melepaskan Shikamaru dan menendangnya dari belakang. Dan Code mencoba melarikan diri itu dan mengatakan, sampai jumpa lagi, Kawaki. Nah, di sini menariknya guys, Kawaki itu ternyata tengah fokus menggunakan matanya itu, dan sekarang dengan 4 segitiga yang terlihat itu, lalu tanda cakranya itu membuat Code itu terkejut karena tanda cakranya sendiri itu mengecil dan menyempit. Nah, di sini Code itu kaget nih. Dia mengatakan seperti ini. Oh sial, dia menggunakan Sukuna Hikona. Nah, lalu di sini Code yang sangat kesal dan mencoba menebas membuat tanda cakran lagi, namun lagi-lagi Kawaki menyusutkannya dengan teknik Sukuna Hikona itu. Nah, ini memang chapter yang sangat menarik nih untuk pertempuran-pertempuran ini. Lihatlah nanti nih bagaimana kerennya Kawaki itu berjalan dengan tenang mendekatinya dan mengatakan hal seperti ini. Sepertinya kau tidak mengerti ya apa yang sedang terjadi. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara sombong untuk takdir orang lain. Tidak peduli entitas apa yang mengancam entitas Hokage ke-7, meskipun itu adalah saudaraku sendiri. Tapi aku tidak punya alasan untuk membiarkanmu kabur, terutama untuk orang menyebalkan seperti dirimu, Code. Nah, lalu Kawaki mencoba menusuk Code dengan batang hitamnya itu. Namun Code di sini bisa menghindarinya dengan melompat ke kanan dan Code mencoba menggesek Kawaki. Namun Kawaki bisa menahan dan segera membalas dengan tinjunya itu. Disinilah Kawaki mencoba menggunakan kaki kanannya dan membuat Code itu kelimpungan tuh. Dalam pikirannya sendiri, Code mengatakan seperti ini. Orang ini, apa yang sedang terjadi? Aku benar-benar kalah. Aku merasa bukanlah tandingannya. Nah, di saat yang bersamaan nih, Code yang sedang berjuang untuk bangkit itu, disinilah Kawaki melihat Naruto nih menggendong Boruto yang lemas di tangannya itu, dan di sanalah Shikamaru langsung berlari menuju ke sana. Lalu Hokage berteriak agar Boruto bisa membuka matanya. Dia tetap berusaha membangunkan putranya itu. Lalu Shikamaru berkeringat deras itu melihat kondisi Boruto dan mengatakan, apa-apaan ini? Dia langsung meletakkan lengan kirinya ke sahabatnya itu dan mengatakan, Naruto, apa kau baik-baik saja? Tahan dirimu. Nah, Naruto terlalu membalasnya nih. Hoi Shikamaru, apa aku bermimpi buruk? Nah, Shikamaru tuh bahkan melihat Naruto itu menonaktifkan Sanin modenya. Tolong itu katakan padaku, ini pasti tidak mungkin terjadi. Di saat yang bersamaan pula ada ledakan tepat di sebelah mereka, dan itulah Code yang berulah itu. Dia Shikamaru mengamati pertempuran Code versus Kawaki juga.
Dan disinilah Naruto sepertinya tidak peduli dengan ucapan-ucapan dari Shikamaru itu. Dia hanya terdiam berfokus kepada putranya sendiri yang sekarat itu. Lalu Shikamaru mengatakan hal seperti ini lagi. Bukankah kau adalah Hokage? Dan ini cara Boruto yang dia pilih untuk demi melindungi kita semuanya. Ini bukan waktunya untuk orang tua seperti dirimu sekarang berkecil hati, Naruto. Nah, di sini adegan kembali lagi ke pertempuran itu nih, di mana Code yang semakin terdesak ketika Kawaki menggunakan 3 batangan besi hitam itu. Code bahkan dalam pikirannya sendiri mengatakan hal seperti ini. Sial, jika begini terus aku bisa terbunuh. Lalu Code mencoba bangkit setelah menghadapi serangan terakhir Kawaki itu. Namun Kawaki yang mengisi energi itu di tengah telapak tangannya dan mengatakan hal seperti ini. Kau bilang seseorang ingin menemuiku. Tapi kau dengar, Code, aku tidak tahu apa-apa tentang mereka. Jika mereka berani dan mencoba menentang Hokage ke-7, aku tidak akan kasihan dengan mereka semuanya. Namun sekarang, aku akan mulai semuanya dengan dirimu yang payah ini. Lalu Code menggunakan goresannya dengan cepat nih, dan ledakan besar itu terjadi, guys. Nah, di saat yang bersamaan pula ternyata ada yang menarik nih. Naruto masih kurang peduli dan dia hanya mengurusi Boruto sendiri meskipun ada Shikamaru di sampingnya. Tetapi di sini Shikamaru melihat tubuh Kawaki dan kaget nih. Kenapa Kawaki malah terjatuh karena serangannya sendiri? Nah, Shikamaru melihat itu pun bingung nih. Apa yang sedang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Bagaimana Kawaki bisa kalah? Nah, di sini menariknya, Code melihat itu terlihat dia berhasil menarik Demon dan ya ternyata dia menggunakan bocah itu. Bahkan Code langsung meminta maaf nih. Maaf Demon sudah membangunkanmu, tapi kau telah menyelamatkanku dengan refleksimu. Lalu Shikamaru yang kaget itu dia mengatakan seperti ini. Ada apa dengan anak itu? Siapa dia? Nah, di sana terlihat Demon itu sudah berbicara dan dia mengatakan seperti ini. Kenapa kau berkelahi, Code? Siapa musuhnya? Aku akan menghancurkannya sampai berkeping-keping kalau kau mau. Lalu Code mengembalikan Demon dengan perlahan ke tempat Eida. Dia mengatakan pula, ini sudah berakhir untuk saat ini. Lebih baik mari kita bicarakan ini nanti di markas. Lalu Eida kembali menangkap Demon saat sepenuhnya ia kembali ke pelukannya itu. Nah, di sini tuh Eida sebenarnya kesal. Itu adalah trik yang menyebalkan telah kau lakukan, Code. Setidaknya Kawaki aman kan? Tanya Eida. Dia sepertinya khawatir beneran, guys. Nah, lalu Code secara bersamaan pula menggunakan tanda cakranya lagi dan akhirnya muncul dari bekas cakran di sebelah wajah Kawaki itu. Lalu dengan 2 jari dia mengambil denyut nadi Kawaki di arteri di sisi lehernya itu. Lalu Code mengatakan seperti ini. Jangan khawatir Eida, Kawaki masihlah hidup. Aku mengirim Demon kembali ke sana dan diperlihatkan Demon yang sangat santai itu dalam pangkuan Eida, guys. Nah, di saat itulah aku mengatakan lagi nih, sejujurnya aku sama sekali tidak menyukai situasi ini, tapi aku mengakui jika aku tidak bisa bersaing denganmu sama sekali. Terutama jika aku tidak segera melepaskan pembatasku dan memulihkan kekuatan sebenarnya dari diriku itu. Nah, lalu Code kembali menghilang dengan tanda cakarnya itu dan kabur nih. Lalu Naruto akhirnya menoleh kepada Shikamaru. Dia kemudian melihat Kawaki tidak sadar melihat ke tanah. Dan Shikamaru mengatakan seperti ini. Tentang Kawaki kita harus berpikir bagaimana menghadapinya mulai dari sekarang. Dia menambahkan pula bahwa Kawaki membunuh seseorang rekan dengan tangan kosong sendiri. Dan dia melakukan itu tanpa ragu-ragu. Naruto akhirnya kembali mengatakan nih, dan dia sudah berbicara, guys. Apa maksudmu? Adapun yang Kawaki lakukan, tanggung jawabnya itu bukan hanya pada dia saja, Shikamaru. Apa kau berencana akan mengusirnya dari desa, Shikamaru? Nah, lalu Shikamaru menjawabnya, bukan itu maksudku. Kita juga harus menjaga reputasi kita dari desa lain. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan tanggung jawab kita kepada dia. Itulah alasan kenapa kita harus mencari tahu apa yang harus kita lakukan. Dan mungkin akan ada reaksi balik di dalam desa sendiri karena opini publik tentang dia sudah cukup buruk, Naruto. Nah, di saat yang bersamaan pula Naruto itu kembali menambahkan nih, orang itu adalah saudara untuk Boruto dan keluarga baik kita juga. Tidak peduli untuk apa yang terjadi atau kata orang. Di saat seperti ini, jika dia tidak bisa memiliki keluarga di sisinya, siapa lagi keluarganya akan mendukungnya? Jadi apakah ini yang kau rasakan, Naruto? Tanya Shikamaru. Kau mengatakan bahwa Kawaki anggota keluargamu sekarang. Jadi dari lubuk hatimu kau benar-benar berpikir begitu? Kau lihat Naruto, dia membunuh putramu. Berhenti Shikamaru, teriak Naruto. Lalu Shikamaru kembali mengatakan lagi nih, dan Naruto sedikit kesal. Bukankah aku sudah menyuruhmu berhenti, Shikamaru? Nah, terjadi cekcok nih antara dua petinggi Konoha dan dua sahabat ini. Lalu tiba-tiba tangan kanan Boruto dengan karma yang masih menempel di telapak tangannya mulai terangkat nih. Boruto memukul dada Naruto dengan punggung tangannya itu dan luka di dada Boruto pun sudah tertutup pula. Lalu ia mengatakan seperti ini. Siapa katamu yang dibunuh? Dua veteran itu benar-benar tak percaya, guys. Lalu Shikamaru mengatakan, ada apa ini? Lalu Boruto pun juga akhirnya duduk kesakitan tuh dan mengatakan, jangan mengatakan dengan gampangnya seseorang sudah mati. Naruto akhirnya menangis dan memanggil Boruto lalu memeluknya. Nah, Shikamaru yang melihat itu, dia itu berpikir keras tuh, tidak mungkin.
Ini pasti bercanda. Tubuhnya berlubang tetapi dia masih hidup kembali. Shikamaru di sini kembali bingung tuh. Nah, di sini Boruto juga meraih tubuhnya di lukanya itu dan Boruto pun duduk menggunakan satu tangan dan akhirnya melihat Momoshiki muncul berdiri di depan dan menatapnya dan terdiam. Lalu dia berkata, "Woi, ada apa?" Lalu akhirnya Momoshiki mengatakannya, "Jika aku kehilangan wadahku, aku pun juga akan ikutan lenyap. Dan aku tidak ingin kehilangan satu-satunya wadah berhargaku. Dan ini untuk diriku sendiri, maksudku." Lalu Boruto melihat lukanya yang sudah tertutup itu juga bingung. Nah, di sini si Momoshiki mengatakan nih, sebagian dari jantung dan paru-parumu juga hancur. Dan selain itu, kau kehilangan banyak sekali darah. Kau pasti akan mati jika aku meninggalkanmu. Jadi aku menghidupkan kembali orang payah seperti dirimu menggunakan sebagian dari karma itu. Seperti yang sudah kau ketahui, karma terbuat dari semua komponenku yang telah dikompresi dan digitalkan. Dataku telah dikompresi dan diintegrasi ke dalam tubuhmu. Pada titik ini, 82% jika 18% yang tersisa telah terdekompresi sepenuhnya. Aku akan mencapai reinkarnasiku sendiri. Namun aku akan frustasi jika wadah itu dihancurkan. Itulah kenapa aku mengubah sisa 18% itu menjadi data milikmu sendiri, Boruto. Lalu aku membuat jaringan untuk membuat komponen yang hilang itu. Nah, di sini Boruto mengatakan seperti ini. Jadi singkatnya, kau menggunakan komponen yang seharusnya untukmu sendiri. Dan begitulah aku dihidupkan kembali. Nah, lalu Momo juga menjawabnya nih. Itu benar, karena orang payah sepertimu mengklaim 18% itu sayang bagiku kan? Berarti aku tidak bisa mencapai reinkarnasi. Dan aku mencegahmu dari reinkarnasi itu sendiri. Aku sengaja melakukan percakapan ini denganmu, tetapi aku menggunakan ini untuk diriku sendiri. Dan itu juga tidak mengubah fakta bahwa 100% data Otsutsuki telah dikompresi, sebuah Otsutsuki yang lengkap dan sempurna. Dan kau sudah matang menjadi pengorbanan hidup untuk Jubi sendiri. Nah, Boruto mengatakan nih, jadi kau mencoba memberitahu bahwa itu tidak aneh menjadi hewan peliharaan itu kapan saja. Momo juga mengatakannya lagi, kau benar-benar anak nakal yang riang ya. Ingatlah ini, kebangkitan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Ketika saatnya tiba, ketika kau akan mati itu dan ini semua akan berakhir untukmu. Lalu flashback itu terjadi di mana Boruto melihat perkataan dari si Momo. Boruto mengatakan seperti ini, kau pernah mengatakan padaku sebelumnya kan, mata birumu pada akhirnya akan mengambil segalanya darimu. Aku pernah mati sekali, jadi apakah ini yang kau maksud? Nah, lalu Momoshiki tertawa nih. Kau salah tentang itu. Aku tidak mengacu tentang semua hal ini. Kau akhirnya akan tahu sendiri kenapa. Dan lagi pula kau adalah anak yang nakal yang patut dikunjungi. Lalu Momoshiki tertawa lagi nih. Dia lebih takut dari sebelumnya untuk kasus Boruto itu. Nah, adegan itu beralih ke markas Code Eida dan juga Demon itu. Mereka sedang membicarakan Amado dan membuat beberapa persiapan untuk menghancurkan dan melepaskan limiter itu. Dan sementara itu nih, Shikamaru sendiri melihat Naruto dan Boruto itu berinteraksi. Nah, selain itu nih, untuk chapter selanjutnya sendiri kemungkinan akan mengadaptasi cerita dari setelah pertarungan yang panjang ini, serta akan memulai beberapa adegan yang menarik lagi untuk kedepannya. Salah satunya adalah persiapan mereka itu untuk melepaskan limiter dari Code Kara. Gimana menurut kalian guys? Ini adalah chapter yang sangat menarik, sangat rumit ceritanya, dan Boruto akhirnya bangkit kembali. Maybe next time kita akan membahas tentang cerita bagaimana Momoshiki itu bisa dan mau menghidupkan Boruto itu lebih dalam lagi tentunya. Gimana menurut kalian? So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai chapter yang terbaru ini, Boruto chapter 67. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.